Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya hari ini? Ibu berharap semua anak-anak dalam keadaan yang baik. Seperti halnya ibu juga pada saat ini dalam keadaan yang baik. Puji Tuhan. Nah, anak-anakku, hari ini kita memasuki pelajaran agama minggu yang kedua. Nah, siapa yang masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Kita belajar tentang apa ya pada minggu yang lalu? Ada yang masih ingat? Ya, apa? Oh iya, betul. Kita adalah ciptaan yang diciptakan Tuhan luar biasa menurut gambar dan rupa Allah. Betul sekali. Benar, kita adalah ciptaan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan kita diberikan akal budi, daya pikir, sehingga kita dapat melakukan hal-hal yang baik. Dan di dalam diri kita sebagai gambar dan rupa Allah, kita punya sifat-sifat baik Allah. Wah, hebat anak-anak semua ya. Nah, anak-anakku, pada hari ini di minggu yang kedua pelajaran kita adalah tentang aku istimewa. Apa judulnya? Aku istimewa. Yes, betul sekali. Nah, dalam pelajaran yang aku istimewa ini, kita akan belajar tentang perbedaan kita dengan orang lain di sekitar kita, baik saudara kita, baik papa mama kita, juga guru-guru kita, atau siapapun yang pernah berjumpa dengan kita. Coba kita lihat nanti ya setelah pembelajarannya, apa sih yang membedakan kita dengan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, untuk lebih lanjut supaya anak-anak bisa mengerti, Ibu akan bagikan ya materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ini pembelajaran kita pada hari ini tentang aku istimewa. Di sini Ibu tunjukkan ada gambar dua orang anak yang sangat berbeda. Siapa mereka? Nanti kita akan lihat di pembelajaran kita di slide selanjutnya. Nah, setiap orang ternyata diciptakan oleh Tuhan istimewa. Contohnya apa? Setiap orang itu berbeda-beda. Kalau di gambar ini Ibu tunjukkan berbeda warna rambut kita, berbeda model rambut kita, berbeda model mata kita, dan berbagai perbedaan-perbedaan lain yang membuat kita disebut sebagai orang-orang yang memiliki keunikan. Kita setiap anak-anak adalah unik dengan cara kita masing-masing. Tetapi apapun diri kita, bagaimanapun diri kita, keberadaan kita, kita adalah orang-orang yang istimewa, terutama di hadapan Tuhan. Nah, contoh-contoh keunikan yang ada di sekitar kita yang sangat-sangat menonjol dibandingkan dengan apa yang tadi sudah Ibu tunjukkan. Dibandingkan dengan perbedaan warna rambut, perbedaan model rambut, atau jenis rambut, perbedaan model mata, dan lain sebagainya. Ini ada beberapa hal yang paling menonjol kelihatan berbeda antara kita dengan teman atau orang lain di sekitar kita. Contohnya, kalau kita lihat teman kita, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ibu perempuan, tetapi ada juga bapak guru di sekolah yang laki-laki. Mama perempuan, papa laki-laki. Itu adalah contoh keunikan kita yang tidak bisa dan seharusnya tidak dapat ditukar-tukar. Nah, yang kedua, beraneka warna kulit kita. Betul sekali. Ada lagunya tuh. Tuhan cinta semua orang
Semua anak di dunia, putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Ada begitu banyak macam rupa warna yang ada di dunia dan semua diciptakan Tuhan. Semua pun punya kedudukan yang sama, dicinta oleh Tuhan. Selain perbedaan warna kulit, apalagi yang paling menonjol yang kelihatan di sekitar kita? Perbedaan hobi atau kesukaan. Ada yang kalau di slide ini ada anak yang hobinya main sepak bola. Siapa di sini yang suka main sepak bola? Ayo. Banyak yang tunjuk tangan. Ada juga yang suka main sepeda. Goes-goes sepeda. Sampai mamanya bilang, udah cukup nanti capek. Tapi tetap tidak mau berhenti. Semangat. Terus ada juga nih yang hobinya melukis. Ada? Ada yang suka menggambar? Mewarnai? Wah, pasti banyak juga. Atau ada juga nih yang sukanya nonton. Ibu juga suka nonton. Ada? Nah, ada yang suka main gitar atau alat musik. Ada anak-anak yang suka main alat musik? Mungkin ada di antara anak-anak yang suka main piano atau main organ atau suka main biola. Ada? Atau suka main drum mungkin? Iya, banyak sekali hobi. Kalau kalian lihat di slide yang Ibu tunjukkan, di gambar yang Ibu tunjukkan ini ada begitu banyak sekali hobi-hobi atau kesukaan kita yang membuat kita berbeda dari orang-orang lain, tapi juga mungkin kita bisa punya banyak kesamaan dengan orang-orang lain, tetapi tetap membuat kita unik dari orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Lalu yang selanjutnya, kita bisa melihat kenapa kita berbeda. Kenapa Tuhan gak ciptakan sama aja sih semuanya? Biar gak pusing gitu loh. Biar gak pusing. Kenapa harus sama semuanya? Ternyata perbedaan dianugerahkan Tuhan dengan tujuan supaya kita itu saling melengkapi, saling mengasihi. Dan berbeda ini bukan hanya berbeda suku atau bangsa, tetapi perbedaan bisa juga dilihat pada orang-orang yang merupakan saudara kandung. Bahkan anak kembar loh, bisa ada perbedaannya. Selama ini anak-anak kalau lihat anak kembar, apa yang anak-anak bayangkan? Apa? Betul. Mukanya mirip, Bu. Mirip banget. Iya, betul. Mukanya mirip. Kadang susah loh dibedain saking-sakingnya mirip gitu ya. Saking miripnya susah loh dibedain. Terus apa lagi? Udah mukanya mirip, pakai bajunya suka sama loh, Bu. Iya, bener juga. Kadang-kadang anak kembar suka pakai bajunya sama. Terus apa lagi? Oh iya, hobinya kayaknya nggak mirip-mirip deh, Bu. Bisa juga sih. Bisa juga. Tapi kita melihat hal selanjutnya. Nih, saudara kandung pun bisa berbeda. Nih Bu berikan contoh. Contohnya ini adalah Esau. Ini Esau yang digendong papanya dan Yakub yang digendong mamanya. Esau dan Yakub ini adalah anak kembar. Mereka dilahirkan, anak kembar berarti dilahirkan pada hari yang sama dan waktunya berdekatan. Dan lahirnya bisa 2 atau 3. Sekarang ada yang lahir 3 ya, kembar 3 ya. Mereka sudah kembar, tapi lihat berbeda mereka. Kalau dilihat di sini Esau itu punya rambut. Di badannya itu ada bulu-bulunya. Kulitnya juga warnanya agak kemerah-merahan. Beda lagi nih dengan Yakub. Yakub lihat,
kulitnya mulus, putih, dan bahkan dia tidak punya banyak rambut nih di kepalanya. Nah, setelah mereka besar, hobi mereka pun berbeda-beda. Nanti kita lihat apa saja sih yang hobi mereka yang berbeda itu. Esau dan Yakub itu anak kembar, saudara kembar, tetapi keduanya tidak mirip, sama sekali tidak mirip, tidak umum. Kalau biasanya anak kembar susah dibedain, nah anak kembar yang dua ini sangat mudah dibedakan. Mirip aja enggak. Rambut yang satunya sangat lebat, mukanya banyak bulunya, hobinya itu memanah, tinggal di padang. Sebaliknya, yang satunya hobi banget loh tinggal di rumah, tinggal di kemah bersama dengan mamanya, dan juga dia suka masak. Siapa di sini yang suka masak? Iya, mama suka masak buat anaknya ya. Sama, ibu juga suka masak buat anak ibu. Nah, yang selanjutnya seperti tadi, hobi mereka berbeda. Esau suka berburu, sedangkan Yakub pandai dalam memasak. Mereka berburu, yang satunya suka berburu, yang satunya suka memasak. Namun yang Tuhan kehendaki dari kita itu apa? Walaupun kita berbeda, namun Tuhan ingin supaya kita menghargai diri kita dan juga teman kita yang lain. Bagaimana caranya, Bu, menunjukkan kita menghargai diri kita? Contohnya, ih, aku nggak suka loh rambutku. Ini rambutku jelek. Aku maunya rambutku itu agak ikal. Atau, kok kulitku kayak begini? Aku mau kulitku itu kayak temenku loh. Temenku itu kulitnya putih banget. Gimana dong caranya? Aku jelek banget sih. Wah, atau kita selalu mengeluh. Kok aku kayak begini sih? Kok aku nggak sama dengan yang lain? Kok bentukku kayak begini? Mama pasti salah nih. Kok aku kayak begini? Nah, itu tanda-tanda kita tidak menghargai diri kita. Padahal tadi di awal sudah dijelaskan bahwa kita itu istimewa. Siapapun kita, bagaimanapun diri kita, kita itu berharga di hadapan Tuhan. Karena itu kita juga harus mulai menghargai diri kita. Kalau selama ini suka mengeluh, hidung aku jelek. Ingat, bersyukurlah Tuhan memberikan kita hidung. Fungsi hidung itu apa? Untuk bernafas. Ya kan? Biarpun kita mancung, tapi kalau kita nggak punya lubang hidung, nggak percuma. Jadi, lihat hidung kita, bagaimanapun bentuknya, terima kasih Tuhan sudah memberikan aku hidung. Apalagi, banyak lagi. Nah, itu baru tentang diri kita. Dengan orang lain, bagaimana? Mungkin kita pernah bilang, teman kita kok beda ya? Jangan deket-deket. Atau, kok rambut kamu kayak begitu? Nggak kayak punya aku? Ini punya aku dong, bagus. Nggak kayak kamu. Kok kulit kamu kayak begitu? Kok kulit kamu gelap? Kok nggak kayak aku? Jelek tuh. Harusnya kamu kayak aku begini, baru keren. Hati-hati. Itu juga tandanya kita tidak menghargai orang lain. Setiap kali kita mengatakan yang jelek tentang teman kita, ingat, kita sedang membicarakan ciptaan Tuhan yang istimewa. Dan kalau kita ngata-ngatain teman kita yang jelek, mengata-ngatai diri kita yang jelek, kita sedang mengeluh kepada Tuhan. Padahal Tuhan bilang, kamu istimewa, kamu luar biasa. Nah, Tuhan tidak pernah salah dalam menciptakan sesuatu. Hanya saja kita harus bersyukur
untuk apa yang Tuhan berikan. Karena segala sesuatu yang Tuhan jadikan istimewa. Aku dan kamu istimewa. Nah, tugasmu adalah lihat apa perbedaanmu dengan papa dan mamamu, dengan saudara-saudaramu, atau dengan teman-teman di sekitarmu. Lalu kamu boleh ceritakan dan berdoa. Berterima kasihlah kepada Tuhan untuk apa yang sudah ada padamu dan bersyukurlah karena Tuhan sudah menjadikan kamu sebagai ciptaan yang istimewa. Oke? Oke. Sip. Tuhan memberkati.